adalah saya akan menjelaskan tentang apa itu pariwisata. Pengertian menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan Biro Perjalanan Wisata. Kepariwisataan dibagi menjadi 3 usaha. Usaha yang pertama adalah usaha jasa pariwisata. Yang pertama adalah jasa Biro Perjalanan Wisata. Yang kedua adalah jasa agen perjalanan wisata. Yang ketiga adalah jasa pariwisata. Yang keempat adalah jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran. 5 adalah jasa impresiasat. 6. Jasa konsultasi pariwisata. 7 adalah jasa informasi pariwisata. Usaha yang kedua adalah pengusaha objek dan daya tarik wisata meliputi yang pertama adalah pengusahaan objek daya tarik wisata alam. Yang kedua adalah pengusahaan objek daya tarik wisata budaya. Nah, teman-teman, usaha yang ketiga adalah usaha sarana pariwisata meliputi. Yang pertama adalah penyediaan akomodasi, yang kedua adalah penyediaan makanan dan minuman, yang ketiga adalah penyediaan angkutan wisata, yang keempat adalah penyediaan wisata tirta, yang kelima adalah penyediaan kawasan pariwisata. Mari kita bahas tentang jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama adalah bisnis travel, yaitu perjalanan untuk tujuan bisnis. Yang kedua adalah leisure travel, yaitu perjalanan untuk bersenang-senang dan menambah wawasan tentang lingkungan, budaya, dan sejarah. Yang ketiga adalah individual travel, yaitu perjalanan wisata untuk kepentingan pribadi serta berobat atau mengunjungi teman. Fungsi Biro Perjalanan Wisata dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi umum, meliputi 1. Mempersiapkan dan mengurus perjalanan wisata. 2. Memberikan informasi dan penerangan tentang perjalanan wisata. Fungsi yang kedua adalah fungsi khusus, meliputi yang pertama adalah sebagai perantara antara wisatawan dan industri pariwisata. Yang kedua adalah memberikan informasi tentang daerah tujuan wisata. Yang ketiga adalah memberikan nasihat dan petunjuk tentang acara wisata. Yang keempat adalah membantu memilih hotel, transportasi, dan fasilitas lainnya. Nah, fungsi APW sebagai organisator. 1. Menciptakan kerjasama antara wisatawan dan industri pariwisata. Yang kedua adalah menyiapkan paket wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Yang ketiga adalah menawarkan paket wisata kepada calon wisatawan. Nah, teman-teman, kita akan menjelaskan terkait dengan agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan dan bertindak sebagai perantara dalam menjual dan mengurus jasa perjalanan. Mereka membantu wisatawan dalam merencanakan dan melaksanakan perjalanan dengan menyediakan jasa seperti 1. Tiket pesawat, 2. Akomodasi, 3. Transportasi, dan masih banyak lainnya. Biro Perjalanan Wisata adalah industri pariwisata yang menghasilkan produk untuk kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Produk ini mencakup semua jasa yang dibutuhkan wisatawan sejak berangkat hingga kembali. Baik, yang berikut adalah Biro Perjalanan Wisata adalah industri pariwisata yang menghasilkan produk untuk kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Produk ini mencakup semua jasa yang dibutuhkan wisatawan sejak berangkat hingga kembali. Biro Perjalanan Wisata
juga merupakan usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi wisatawan. Nah, teman-teman, yang berikut adalah struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, satu, general manager. Yang kedua adalah manager. Yang ketiga adalah supervisor. Yang keempat adalah karyawan. Baik, yang berikut adalah lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata. Fungsi pemesanan sangat penting dalam mempromosikan produk wisata dan meningkatkan penjualan dalam industri pariwisata. Fungsi pemesanan meliputi menghubungi pelanggan, memberikan alternatif pilihan, menyebarkan informasi, merencanakan promosi, menganalisa data pelanggan, memelihara hubungan, dan melakukan kegiatan pemasaran lainnya. Baik, saya akan membahas tentang fungsi Departemen Operasional dalam industri pariwisata. Departemen Operasional memainkan peran penting dalam menjalankan operasional perusahaan pariwisata. Mereka bertanggung jawab untuk mengoleksi informasi, menerbitkan tiket, pengupayaan, pemesanan tur, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah fungsi operasional departemen. Keuangan meliputi yang pertama adalah pembukaan dan akuntansi, bookkeeping and accounting. Yang kedua adalah pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok atau billing. Yang ketiga adalah perencanaan anggaran perusahaan atau budgeting.